Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Poris. Assalamualaikum Ustadz Alfian Tanjung. Saya Duyanti dari Poris. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini sudah lama dekat dengan calon suami yang beragama Kristen. Kemungkinan kalau mereka menikah, sahabat saya akan murtad. Apa yang harus saya perbuat Ustadz agar sahabat saya tidak murtad? Mohon bimbingannya. Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhwat dari Poris Tangerang, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang mewakili banyak pihak. Kita akan dudukan dulu persoalan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu diberikan penjelasan. Engkau berpihak pada laki-laki, dimintakan kepada kamu untuk menikahi orang-orang yang seiman denganmu. Walaupun orang-orang yang kafir itu lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih mulia orang yang seiman denganmu ketimbang orang-orang yang tidak seperti itu. Di sambungan ayat itu disebutkan bahwa engkau lebih mulia untuk menikah dengan orang-orang yang seiman, wahai wanita-wanita yang mukminah. Seiman itu ukurannya prinsip dan harga mati. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana ada kecenderungan dan kemungkinan itu, maka posisinya adalah harus diingat. Dalam Islam itu ada dua dosa yang tidak akan diampuni, yaitu murtad dan musyrik. Apapun dan siapapun, kalau dia tidak mau mendudukan ini dengan penuh dan sepenuh hati, dengan mantap, dengan semantap hati, dengan pengertian yang sesungguhnya, maka dia akan menyesal dunia dan akhirat nanti. Lalu bagaimana pendapat Ustadz tentang peristiwa ini? Yang jelas buat kita sebagai teman punya kewajiban mengingatkan, wahai fulan, wahai fulanah, kalau itu kau lakukan, engkau akan ada pada posisi yang salah dan batil di hadapan Allah. Kita dudukan saja dengan rukun nikah. Kalau nanti mereka melanjutkan proses pernikahan, maka rukun nikah dalam Islam itu adalah satu iman, seiman. Kalau dilangsungkan juga pernikahan dengan perbedaan agama masing-masing, disitulah titik pertemuan zina selamanya, selama perbedaan agama tersebut dipertahankan. Lalu bagaimana cara saya untuk mengajak dia? Posisi kita adalah posisi dakwah. Dakwah itu mengajak, dakwah itu meyakinkan, dakwah itu meneguhkan, dakwah itu mengingatkan, dakwah itu menegaskan, dakwah itu memperingati, dakwah itu memberikan satu ultimatum nilai-nilai transenden yang sifatnya tentu tidak masuk pada posisi memaksa, menghakimi atau melakukan tindakan-tindakan fisik. Jelas itu dipahami bahwa dalam Islam tidak ada paksaan-paksaan. Ketika orang memilih untuk jalan yang tidak sesuai dengan Islam, maka itu akan berisiko pada dirinya sendiri. Walakum a'malukum waluna a'malum. Lalu bagaimana sikap kita, Pak Ustadz? Sikap kita sebatas mengingatkan. Tentu tidak boleh putus asa. Tentu tidak boleh kita setengah-setengah. Kita harus dengan segala upaya agar yang bersangkutan sampai pada bentuk kesadaran bahwa apa yang ditempuhnya dilakukan yang merupakan sebuah kesalahan. Tapi memang biasanya kalau orang sudah sampai kepada disebut dengan I love you, orang merasa sangat mencintai, maka dia perlu mengingat kembali arsip tentang bab cinta. Bercinta dalam Islam itu dasarnya tentu harus dipahami. Cinta utama dan pertama seorang muslim adalah mencintai Allah. Allazina amanu hasyaddu hubban lillah, itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Cinta kedua, hierarki kedua cinta seorang muslim adalah kepada Rasulullah, yang dimaknai bahwa mencintai Rasulullah itu adalah satu wujud keimanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan, Rasulullah sendiri menyabdakan, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan kamu beriman sebelum engkau mengikuti aku. Ya, aku itu Rasulullah. Tidak engkau dikatakan beriman kepada Allah sebelum engkau mengikuti aku, sebelum engkau mengikuti yang lainnya. Artinya apa? Dengan adanya kasus ini, dengan adanya pertanyaan ini, jadi pegangan buat yang lain.
Tidak ada alasan satu huruf pun, tidak ada alasan satu referensi pun orang yang beriman melanjutkan proses relasi pergaulan sosialnya yang mengarah ke pergaulan yang lebih lanjut dalam bentuk mahligai rumah tangga, maka dia ada pada zona merah, zona alarm. Di saat itu dia lakukan, maka sesungguhnya dia berada pada nilai kesalahan yang fatal dalam perspektif perzinahan selama pernikahan beda agama tersebut dilangsungkan. Lalu apa pelajaran buat kita yang lain? Pahamilah dulu bahwa mencintai itu memang fitrah manusia. Tapi cinta yang mengalahkan cinta kepada Allah, cinta yang mengalahkan kepada cinta kepada Rasulullah, di situ akan sampai pada bentuk kata vonis yang fatal. Anda telah batal syahadatnya. Kebatalan syahadat itulah yang perlu diperhatikan. Jangan memandang remeh. Kalau kita memang mengaku muslim, kita tahu orang yang bukan Islam lalu masuk Islam, dia mendapatkan kewajiban untuk mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang-orang yang mengabaikan prinsip-prinsip syahadatain itu, lalu dia menganggap relasi dia dengan orang lain dengan mengabaikan dasar-dasar akidah, maka orang tersebut patut diduga telah menjadi orang yang murtad dan orang yang telah menjadi musuh dalam prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, kepada penanya, kepada yang menyimak, kepada yang bersangkutan, kesimpulannya bahwasanya orang-orang itu kalau terus melakukannya, dia telah melakukan tindakan yang salah, yang keliru dan berdosa dalam perspektif syariat agama Islam. Semoga menjadi perhatian. Terima kasih dan tentunya bisa menjadi permakluman bagi penanya maupun yang bersangkutan serta siapapun yang menyimak penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.